Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Strongest Hunter ya guys ya. Tapi sebelum kita memulai videonya lebih jauh, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di part terakhir sebelumnya, Taekyung mendapatkan info dari ketua Choi kalau Presiden Cina ingin merekrutnya untuk membasmi Named NPC Lich yang berkeliaran di Sichuan. Awalnya dia malas melawan monster itu meski ditawari 10 miliar won per minggunya. Namun begitu mendengarkan ada hadiah 5 triliun won bagi yang berhasil menghabisi Lich, Taekyung langsung tergiur sampai ilernya netes-netes dan bersedia pergi ke Sichuan apapun yang terjadi. Sementara itu di tempat lain sedang terjadi scenes politik yang tegang tapi agak kocak. Di Istana Negara, Presiden baik Han Seong lagi heran baca surat dari Presiden Cina. Intinya, Cina lagi panik setengah mati untuk menutupi insiden gempa bumi yang terjadi karena ulah monster Named NPC Lich tersebut. Gak main-main, sihir spasial dari monster ini OP banget sampai bikin satelit Amerika ngebug dan buta map total soal situasi di sana. Di sisi lain, Wakil Ketua Guild Ares yang sedang menemani Presiden Korea, si aki-aki Lee Juryong yang lagi ijo matanya lihat angka 5 triliun won di kontak questnya. Saking nafsunya mau flexing dan mau farming duit, dia niat bawa ratusan pasukannya ke sana. Si Lee pede banget misinya bakalan sukses besar, tapi khayalannya langsung buyar pas Presiden baik ngasih tahu kalau Jin Taekyung dari Guild Peace juga diundang langsung sama Cina. Si Lee langsung kena mental dan bilang dalam hati, Jin Taekyung bajingan itu lagi. Makin panas lagi pas dia tahu kalau rombongan Jin udah OTW duluan ninggalin Ares yang masih aja sibuk rapat. Kita pindah ke dalam pesawat khusus pemerintah Cina. Kelakuan Jin Taekyung benar-benar bikin geleng-geleng kepala nih. Dia norak parah lihat fasilitas pesawat yang kayak hotel bintang 5. Jin langsung berteriak heboh, "Woi manajer, lihat deh, ini mah bukan pesawat tapi hotel suite yang bisa terbang, anjir. Ada kasurnya segala lagi." Gak cuma itu, Ketua Choi makin bingung pas mendengarkan Jin mengobrol lancar pakai bahasa Mandarin sama si pramugarinya. Padahal setahu Choi, akademisi Jin ini jongkok. Choi cuma bisa mikir, ku dengar dulu dia di sekolah bego banget. Kapan dia level up skill bahasanya? Coba. Tapi ya udahlah ya, ngomong sama monster aja dia bisa. Masa Mandarin kagak? Pas lagi ngobrol serius soal potensi bahaya Lich di Chengdu, Jin ngeluarin petuah bijak kalau mereka nggak boleh percaya statistik dan harus selalu siap sama skenario terburuk. Ketua Choi sempat kagum sama aura veteran Jin ini, tapi kekaguman itu langsung hilang pas Jin nanya soal bagi hasil duit reward. Choi menjelaskan kalau Jin mendapatkan 90%, tapi dalam hatinya sih dia tetap ngerasa Jin itu sampah masyarakat karena lebih mikirin cuan daripada nyawa orang. Tiba-tiba suasana tenang di pesawat pecah gara-gara suara teriakan histeris, "Jangan pergi, dasar manusia gila!" Itu ternyata suara dari skeleton warlord dari dalam inventory yang lagi tantrum ketakutan karena mereka mau ketemu dengan Lich. Jin yang keganggu langsung ngegas balik dan berteriak, "Berisik sialan!" Habis drama tengkorak cengeng itu, mereka bahas soal fenomena aneh munculnya 2 named monster dalam waktu dekat. Ketua Choi buka data rahasia kalau distribusi mana di bumi emang lagi naik drastis, bikin monster makin di-buff lagi. Pas Choi mau ngajak nyusun strategi, si Jin malah cabut ke kamar buat tidur dengan alasan ada kerjaan. Choi cuma bisa bengong lihat anggotanya tidur pules di situasi yang genting kayak gini. Padahal mah begitu tidur, Jin langsung login ke dunia Murim. Sementara setelahnya di dunia Murim, Jin Taekyung versi ganteng rambut gondrong udah bangun di sana, di dunianya, di dunia satu lagi di Murim. Dia sadar kalau sebulan di dunia nyata itu cuma setara 3 jam di sini. Tanpa buang-buang waktu, Jin langsung nyapa gurunya yang masih koma di sebelahnya dengan tatapan yang cukup dalam. "Aku pulang, Pak Tua." Sang MC akhirnya comeback ke habitat murimnya.
Pas si Jin Taekyung akhirnya melek, pemandangan pertama yang dia lihat bukannya bidadari cantik, tapi malah si Hyuk Mujin yang lagi AFK ketiduran. Anjir, yap, si bawahan yang katanya setia ini malah tidur pules, nyender pula di tembok lengkap sama ilirannya. Bener-bener NPC beban, padahal tugasnya cuma ngejaga gurunya yang lagi koma, tapi bisa-bisanya dia tidur. Jin cuma bisa geleng-geleng kepala dan ketenangannya langsung bubar ketika mendengarkan suara ngorok dari Mujin ini. Ya padahal dia kan udah diberikan tugas khusus untuk menjaga gurunya, tapi malah molor. Kesal ngeliat kelakuan bawahannya yang gak tahu diri ini, Jin pun langsung mengambil tindakan tegas buat ngasih pelajaran tentunya. Tapi apesnya pas banget nih momennya lagi tegang-tegangnya, pintu kamar tiba-tiba digeser, dibuka dari luar dan perang. Terjadilah tragedi salah sasaran. Sebuah guci keramik melayang dan headshot telak ke muka Dr. Loyang yang baru aja masuk. Si tabib tua yang niatnya mau mengunjungi pasien malah kena critical hit nyasar sampai guci itu pecah berantakan di mukanya. Benar-benar sambutan yang membagongkan sih. Suasana kamar langsung chaos di sana. Hyuk Mujin yang kaget pas bangun langsung sujud-sujud panik. Tuan muda tolong maafkan saya sekali ini saja. Jin yang udah emosi tingkat dewa langsung ngegas balik. Sekali pala lu peang. Udah 500 kali gua maafin lu geblek. Setelahnya Mai Jonghak alias Richu cuma bisa berkeringat heran ngelihat kelakuan juniornya yang barbar ini. Dia langsung panik ngelihat Dr. Loyang. Pak tua dokter, lu gak apa-apa? Gak geger otak kan? Hebatnya si Dr. Loyang ini santuy banget, padahal abis kena critical hit sebelumnya. Dia malah ketawa-ketawa sambil memegang kepalanya yang berdarah. Ah elah gak apa-apa kok, cuma kaget doang. Kirain di rumah lagi diserang sama Dark Heaven gara-gara suaranya kencang banget. Mental baja emang nih aki-aki dah. Si dokter malah ngeledek dan bilang ke Richu buat jagain si Taekyung baik-baik. Tapi ujung kalimatnya malah dibilang kalau dia sampai terluka dan aku yang mengobati, bisa aja tanganku kepleset nusuk jarum ke titik yang mematikan. Mendengarkan ancaman psycho tersebut, Taekyung langsung pucat pasi. Spontan dia pun berteriak, "Woi tua bangka, kau itu dokter atau pembunuh bayaran sih?" Puas ngebully Taekyung, Dr. Loyang langsung mode serius buat ngecek kondisi Fire King. Dia memegang nadi si pak tua itu dengan teliti banget. Jin Taekyung yang cemas langsung nanya, "Gimana dok? Ada cara buat menyembuhkannya nggak?" "Jangan bilang nggak bisa ya." Dr. Loyang langsung ngejawab diplomatis kalau nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Jin sempat lega, tapi dokter langsung menambahkan plot twist yang bikin kesal lagi. Masalahnya gimana aku mau menyembuhkan kalau aku aja nggak tahu nama penyakitnya apaan? Jin Taekyung akhirnya cuma bisa menatap sedih ke arah gurunya yang masih koma. Dia mulai berspekulasi apa ini efek samping dari jurus Sacred Fire Demon Dance atau kena debuff santet dari Blood Lord. Dr. Loyang lanjut menjelaskan fakta pahitnya. Kalau Fire King terus-terusan koma, jalur ki-nya bakalan mepet total. Dia bakal kehilangan semua kultivasinya dan downgrade jadi kakek-kakek biasa. Jinnya makin stres pun nanya, berarti kalau kekuatannya hilang, dia bakal sadar. Dr. Loyang malah menjawab enteng, ya nggak jamin juga sih. Makin parah lagi si dokter ngasih estimasi sisa umur Fire King yang bikin Taekyung makin kena mental lagi. Hah? Cuma setengah tahun, kata Taekyung, shock berat. Dokter Loyang malah nambahin garam ke luka. Ya bisa aku extend sedikit lah, pakai terapi manipulasi energi. Tapi tetap aja game overnya nggak bakal lama, kata si dokter kepada si Jin. Ngeliat Taekyung udah putus asa kayak player kalah gacha, akhirnya Dr. Loyang ngasih tahu clue penting. Kau harus mencari Divine Precision. Taekyung yang otaknya memang agak loading malah nanya dengan muka polos, siapa lagi tuh? Dr. Loyang langsung natap Jin Taekyung kayak ngeliat NPC paling bego di server Murim. Ya tabib lah, tabib yang paling jago alias God tier, kata si dokter. Dan setelahnya Dr. Loyang pun nge-spill sedikit cerita tentang si Divine Dokter tersebut alias si tabib dewa. Katanya 40 tahun yang lalu muncul seorang healer super OP yang menyembuhkan ribuan orang. Lalu dia juga menghilangkan wabah sendirian dan gak pernah minta bayaran pula. Dia bahkan nolak tawaran klan besar untuk mengurusi rakyat jelata. Jin langsung mengatakan dalam hati, wah ini sih fix karakter tipe support yang overpower dan budiman banget.
Tapi masalahnya si tabib dewa ini misterius parah karena selalu nutupi mukanya. Infonya simpang siur, ada yang bilang dia adalah kakek-kakek, ada yang bilang dia adalah biksu cewek. Jin menyimpulkan kalau nyarinya pasti bakalan susah banget karena infonya ngawur semua. Bahkan kerajaan aja udah nyerah untuk mencari si tabib dewa tersebut. Mendengarkan fakta tersebut, mental Taekyung down lagi. Lah, terus gimana nasib guruku? Masa kita harus nyari hantu? Keluh Taekyung putus asa. Ngelihat Taekyungnya udah mau nangis, Dokter Loyang tiba-tiba ketawa ngakak dan dia bilang, hahaha, tenang aja nak. Kau kira aku bakalan ngomong panjang lebar soal dia kalau aku nggak punya petunjuk? Aku punya ide, santuy aja. Taekyung yang dari tadi lemas akhirnya segera segar lagi matanya. Nah gitu dong, aku tahu kau memang bisa diandalkan dok. Dokter Loyang mulai storytelling soal masa lalunya yang penuh dedikasi. Dia bilang 10 tahun yang lalu dia terinspirasi sama kisah si tabib dewa tersebut sampai memutuskan buat traveling keliling benua demi napak tilas jejak sang idolanya. Bayangin aja kakek-kakek umur 60 tahun nekat jadi backpacker selama 50 tahun. Capek sih pasti, tapi dia bilang itu masa-masa yang fulfilling banget buat grinding ilmu medisnya. Usaha emang gak pernah mengkhianati hasil guys. Pas dia lagi buka praktek di selatan, tiba-tiba ada NPC warga lokal yang ngasih sebuah item titipan. Katanya sih dari seorang yang udah nungguin kedatangan tabib dari Loyang. Balik ke realita, Dokter Loyang dengan gaya dramatis naruh sebuah kepingan keramik warna hijau di depan mereka. Tak, Taekyung dan Richu alias Mai Jonghak langsung bingung ngeliat benda buluk tersebut. Tulisannya random banget anjir, cuma empedu terbaik berasal dari Sichuan. Dokter Loyang langsung ngeluarin teori cocok loginya. Dia bilang ini kode kalau tabib dewa itu ada di Sichuan. Taekyung ngerasa cluenya terlalu selepe, tapi Dokter Loyang ngotot kalau ada aura heart dari benda itu. Taekyung makin berkeringat dan yakin banget dokternya kebanyakan makan micin anjir. Tapi tiba-tiba ting! Suara notifikasi yang paling dirindukan player muncul di kuping Jin Taekyung. Sewaktu dia baru aja mau menyentuh pecahan dari keramik tersebut, mata Jin langsung melotot karena dia benar-benar bisa merasakan energi glowing dari pecahan keramik tersebut. Si dokter yang lihat ekspresi Jin berubah langsung ikutan kaget. Hah? Seriusan kau bisa merasakannya juga? Dan benar aja, layar hologram biru khas sistem langsung pop up di hadapan Jin. Jin berhasil mendapatkan quest item jejak tabib dewa dan ngebuka quest mencari Mr. Divine Doctor di Sichuan. Si Jin langsung fokus baca conditionnya yang benar-benar mengerikan. Kalau gagal, Jeok Cheongang akan mati. Jin sadar ini satu-satunya cara untuk menyembuhkan si pak tuanya itu alias gurunya. Spontan Jin Taekyung langsung berubah jadi murid teladan. Bungkuk 90 derajat ke Dokter Loyang. Richu juga nawarin bantuan VIP pass berupa surat rekomendasi ke Klantang, Eimei sama King Chen biar perjalanan Jin nggak dipersulit sama NPC lokal di sana. Tapi dasar Jin dikasih hati malah minta jantung. Dia minta disiapkan tukang kayu sama bodyguard juga. Pas ditanya punya kandidat apa enggak, sambil tersenyum licik Jin ngejawab, oh ada dong, aku kan udah mengincar orangnya. Fix bakal ada yang jadi tumbal. Gak berselang lama, Richu jalan santai bareng Dokter Loyang sambil nanya apa nggak sayang item itu dikasih ke orang. Dokter Loyang curhat kalau dia sadar diri, skillnya belum cukup. Tiba-tiba si dokter natap curiga dan nanya dengan nada roasting. Lu ngapain ngomong bijak? Jangan-jangan lu lagi latihan simulasi jadi ketua aliansi murim ya? Richu langsung salting parah, batuk-batuk canggung menyangkal gosip tersebut. Tapi si dokter malah makin ngomporin kalau Richu itu perfect fit karena Ten King yang lain udah pada bau tanah. Richu nyoba ngalihin isu dengan nyaranin Thunderbolt Blood King. Dokter Loyang langsung menolak mentah-mentah. Iya, dia memang kuat sih. Saking kuatnya aku yakin dia bakal ngancurin aliansi secara jantan juga. Richu nyaranin Jaigal Gongku, tapi dapat fakta shock kalau orangnya udah lockout alias meninggal 10 tahun yang lalu. Richu langsung ngerasa bego dan kudet parah karena kelamaan AFK di Goa. Terus nasib Three Saints gimana? Rose Saint menghilang dan Murdering Saint gak dihitung. Masa iya ketua aliansi job kelasnya pembunuh bayaran, kata si dokter yang langsung disetujui sama Richu. Suram bener dah masa depan Murim ini.
Sementara itu di keesokan harinya terlihat terjadi adegan mulut antara Jin, Wikyung dan juga adiknya. Wikyung teriak gegas, "Aku nggak mengizinkan." Si Taekyung ngebalas, "Oh kalau gitu aku nggak akan mengizinkan ketidakizinan itu." Debat kusir level dewa ini makin memanas sampai Wikyung bawa kartu asnya sebagai otoritas kakak tertua. Tapi Jin Taekyung ngeluarin kartu ultimate yang bikin mental abangnya hancur. Dengan enteng dia bilang, "Ya udah kalau gitu coret aja namaku dari kartu keluarga atau kakak." Wikyung langsung shock berat, sementara adiknya siap-siap cabut ninggalin dia yang berlutut lemas. Ya memang Wikyung ini adalah kakak yang sayang adik, nggak ada duanya lah pokoknya. Wikyung akhirnya ngalah tapi maksa Taekyung bawa pengawal elit pasukan naga keluarga Jin. Wikyung udah berekspektasi tinggi sewaktu Taekyung mengiyakan, yang nongol malah si Hyuk Mujin sampah itu. Belum lagi bapak-bapak style bandit rombeng alias tali tambang di jidatnya. Gon Gibang termasuk si Cheongpung datang lari-lari teriak penyelamat kayak bocah hyperaktif. Taekyung langsung memijit pelipisnya, nyesal udah menginvite orang-orang gila ini ke partinya. Jin Taekyung ngeliat dengan seksama barisan sirkus tersebut dengan tatapan yang pasrah. Tapi kejutan sebenarnya baru dimulai. Jin Taekyung nggak butuh kuda, dia ngangkat gerobak besar yang di dalamnya ada Fire King itu sendirian, pakai ototnya yang gagah perkasa. Sambil nyengir lebar, dia pun berteriak, "Yuk kita berangkat, dasar kalian bajingan segitiga bermuda." Beberapa saat pun berlalu. Pada malam itu terlihat di base camp suatu rombongan pengawal, suasananya benar-benar suram. Vibes-nya udah kayak kuburan. Di tengah kegelapan hutan yang murung, seorang wanita muda bernama Hwarang duduk sendirian di depan api unggun dengan mukanya yang kusut parah. Tiba-tiba paman kepercayaannya datang bawa kabar yang bikin mentalnya breakdown. Si paman ngasih tahu kalau kepala pengawal Seok udah meninggal karena racun yang udah menyebar parah dan gak ada tabib yang bisa menyelamatkannya. Orang langsung kena mental di sana, ngerasa ini semua salah kelompoknya yang makin hari makin ampas. Dia jadi flashback ke masa jaya pas bapaknya masih sehat dan nge-hype dia abis-abisan sebagai penerus OP yang bakal bawa biro pengawal puncak naga ke level dewa, level teratas intinya. Tapi realitanya sejak bapaknya kena penyakit penyumbatan ki, guildnya malah nyungsep dan hampir bubar. Hwarang ngerasa gagal total jadi leader. Si paman yang khawatir nyoba ngecek keadaan, tapi Hwarang sok tegar dan nyuruh siapin pemakaman biar besok bisa langsung ngelanjutin perjalanan. Sewaktu sendirian lagi, Hwarang kelihatan pusing 7 keliling mikirin nasib guildnya. Tapi besoknya dia akan berusaha positive thinking untuk menyemangati kelompoknya lagi. Setahu Hwarang, perjalanan ke Gunung Zongnang tinggal 7 minggu lagi. Asal mereka lolos dari Gunung Batu Hitam. Masalahnya itu adalah markas guild bandit 18 Green Forest Stronghold yang terkenal sadisnya. Hwarang udah ketar-ketir duluan. Takut kalau mereka ketemu dengan kelompok itu pasti bakal auto rata sih. Baru aja Hwarang berharap untuk nggak ketemu mereka, semesta malah ngeprank. Terdengar suara kresek-kresek mencurigakan dan jump scare. Rombongan bandit itu pun muncul. Para pengawal langsung panik bikin formasi bertahan. Sedangkan dari kegelapan muncul suara berat yang menyeletuk ngeledek mereka. Si paman langsung pucat pasi dan mengenali siapa sosok di depan mereka itu sampai gemetaran nyebut nama bos bandit tersebut, Cheon Reok Bu. Si bos bandit yang badannya segede gaban itu keluar dengan santuinya. Dia bilang timing mereka pas banget buat dipalakin. Tapi kali ini harganya udah dinaikin gila-gilaan. Suasana makin panas. Bukannya gemetaran ataupun minta ampun, Hwarang malah natap tajam ke arah bandit-bandit itu. Matanya nunjukin kalau dia siap buat war di sana. Ngelihat reaksi Hwarang yang gak ada takut-takutnya, si Cheon Reokbu ngerasa tertantang dan dia bilang, "Oh, tatapanmu itu. Jadi kau mau ngajak Baewan nih." Cheon Reokbu pun ketawa dan dia bilang, sambil memandang remeh ke arah Hwarang. Dengan santai dia bilang, "Pinter juga kau sadar situasinya cepat sekali. Padahal masih bocah." Dia langsung mendeklar war tersebut tanpa ragu. Sambil memegang kapak gedenya dia pun melanjutkan, "Benar sekali tebakanmu. Malam ini aku akan bikin gunung ini menjadi merah alias bloodbath total." Hwarang yang masih memegang sisa-sisa harapan pun mencoba menanyakan, "Kenapa kau melakukan ini? Biasanya kau gak sebrutal ini cara kerjanya."
Tapi si Cheon malah ngerosting Hwoarang habis-habisan. Dengan nada gegas dia pun bilang, dasar cewek geblek gak peka. Emangnya bandit butuh alasan buat ngelut dan ngekill orang? Kocak. Hwoarang coba ngebluff pakai nama besar aliansinya. Kami dari agensi pengawal Puncak Naga, bagian dari Murim Ortodok. Mereka nggak akan diam aja kalau kau macam-macam kepada kami. Tapi ancaman itu mental doang di kuping Cheon. Dia malah ngejawab enteng. Halah, Murim Ortodok apaan? Nggak guna. Otak kriminalnya jalan. Dia mikir simple aja buat ngilangin jejak. Cheon bilang dengan mengerikan, makanya aku bakal pastiin gak ada yang tahu soal kejadian ini. Selama rahasianya aman dan gak bocor keluar, aku aman bukan? Jadi solusinya ya ratakan mereka semua. Mendengarkan itu, semua pasukan Hwoarang langsung sadar kalau nyawa mereka lagi di ujung tanduk. Si paman yang udah panik setengah mati langsung mencoba menegosiasikan pakai uang pelicin. Dengan suara gemetaran dia pun berteriak, 100 nyang, kami kasih 100 perak kalau kau membiarkan kami lewat. Itu udah 5 kali lipat dari harga normal, kata si bapak itu dengan wajah yang cukup ketakutan. Tapi Cheon malah ketawa ngakak dan yang bilang, bercanda. Mukanya berubah jadi super nyeremin dan dia bilang dengan lantang, kau kira aku bego? Dia menatap tajam ke arah gerobak barang dan dia bilang, bayar yang benar lah bos. Si paman bingung dan nanya, apa maksudmu? Akhirnya kartu as pun dibuka sama si bos bandit. Cheong Reokbu langsung to the point dan bilang, aku tahu yang kalian bawa itu adalah ginseng salju 1000 tahun. Dia nyengir lebar membayangkan barang legendaris tersebut. Cheon langsung ngomong dan bikin mental Hwoarang dan pamannya langsung down. Kalau dijual harganya ribuan perak bukan? Jadi jangan pelit lah. Hwoarang langsung sadar kalau ada yang gak beres sama kejadian ini. Dia mikir cuma segelintir orang yang tahu kalau mereka membawa barang langka ginseng salju 1000 tahun. Kalau si bos bandit ini tahu, artinya fix ada pengkhianat di antara mereka yang membocorkan informasi. Hwoarang mulai absen siapa aja yang tahu informasi rahasia ini. Dan radar kecurigaannya langsung ngarah ke satu nama, Song Il-seom. Cokul ini dulunya mercenary bayaran yang gabung agensi dengan alasan yang agak mencurigakan. Katanya sih dia naksir berat sama Hwoarang alias bucin akut. Tapi rumor bilang Song Il-seom bakal ngelakuin apa aja demi uang. Hwoarang mikir kalau Il-seom sering keliaran gak jelas dan identitasnya paling aneh di antara mereka. Tapi pas Hwoarang lagi sibuk overthinking dan nuduh Il-seom, tiba-tiba situasi berubah chaos dalam hitungan detik. Tanpa aba-aba, serangan fatal dari Il-seom seakan mengarah ke Hwoarang. Spontan si paman teriak dengan panik, Hwoarang! Namun siapa sangka Song Il-seom, orang yang mereka baru aja curigai, ternyata melempar dagger ke seorang pemanah mencurigakan yang ada di atas pohon sana. Il-seom sengaja menghabisinya agar Hwoarang selamat dari tembakan panah tersebut. Paman Hyo-jeon yang berusaha melindungi Hwoarang beneran kaget ngelihat aksi Il-seom yang tiba-tiba. Dia pun langsung berteriak, So Il-seom, apa yang kau lakukan? Seiring pasukan Hwoarang dan para bandit sadar kalau ada pemanah yang tewas, Il-seom menghunuskan pedangnya dan ngejawab dengan ketus, apanya? Bukankah udah terlambat untuk nanya sekarang? Pastinya si paman kesal mendengarkan jawaban tersebut, tapi Hwoarang langsung membenarkan kalau pihak bandit beneran mau gas bantai-bantai. Si bos bandit Cheong Reokbu sekarang makin psycho. Dia mengayunkan kapak raksasanya dan menyala merah, efek aura membunuhnya. Sambil mengancam dia pun bilang, aku akan memotong kalian menjadi dadu-dadu kecil. Mental Hwoarang sempat goyah di sini. Dia mikir ini mungkin bakal jadi misi pengawalan terakhirnya. Tapi daripada menyerah dan game over, dia milih buat habis-habisan aja di sini. Dengan sisa tenaganya, dia berteriak ke pasukannya, habisi mereka semua! Bertarunglah dengan nyawa kalian! Pas suaranya lagi chaos dan pertarungan nyaris berlangsung, tiba-tiba ada suara teriakan konyol yang memecahkan ketegangan. Seseorang berteriak lantang, semuanya jangan berantem! Berantem itu gak baik tahu. Semua orang di sana, baik bandit maupun pasukan biro pengawal langsung bengong masal. Mereka celingak-celinguk kebingungan dan bilang, hah? Suara dari mana itu? Tiba-tiba muncullah sekelompok orang asing di atas bukit dan tampangnya gak kelihatan akibat gelap malam tersebut.
Di barisan orang asing tersebut ternyata ada Hyuk Mujin yang benjol-benjol abis digebukin. Dengan polosnya si Mujin nanya, kok mereka berantem tengah malam gini ya? Temannya Gon Gibang langsung emosi dan ngegeplak kepala Mujin lagi. Ya jelas lah bego, lu mau gua gebukin lagi kayak 15 menit yang lalu. Gibang yang fungsinya kayak wiki berjalan ngejelasin situasinya kepada ketua mereka. Dia bilang, lihat benderanya, itu agensi pengawal Puncak Naga. Lawannya itu benteng batu hitam yang dipimpin Cheong Reokbu. Nah, di sini MC kita Taekyung mulai kebingungan. Dia ngerasa familiar sama nama musuh. Taekyung mikir, Cheong Reokbu. Kayaknya aku pernah mendengarkan itu, tapi aku yakin aku udah pernah ngekill dia dah. Saking bingungnya, Taekyung sampai ngira si Cheong Reokbu ini kena isekai. Dan dia bilang, apa dia habis ditabrak truk reinkarnasi terus hidup lagi? Si Cheong Pung yang EQ-nya jongkok pun nanya, penyelamat, truk reinkarnasi itu apaan? Taekyung pun cuma ngejawab asal, coba aja kau menyeberang jalan sambil gigit roti bakar kalau mau tahu rasanya. Anjir lah truk isekai. Penasaran, Taekyung maju buat ngecek muka si bos bandit tersebut. Dan dia ngeliatin wajah sangar Cheong Reokbu di bawah sinar rembulan. Terus dengan muka datar dia nyimpulin, ternyata bukan dia. Aku salah orang. Suasana di hutan tersebut pun makin terasa sangat tegang. Persis kayak vibe sebelum war dimulai. Si MC kita, Taekyung, lagi memantau situasi dari kejauhan dan langsung mengaktifkan skill key sense-nya buat nge-scan area sekitar kayak lagi make wall hack. Langsung dah muncul tuh UI hologram di hadapannya, nampilin deretan name tag sama level musuh yang lagi ngumpul di sana. Kelihatan sekumpulan orang bandit tersebut yang berseragam biru mukanya pada tegang semua. Ada yang level 28, Jeongjon berlevel 33, sama kroco-kroco level 30-an lainnya yang lagi siaga persis mobs nunggu giliran di farming. Tapi pas Taekyung nge-scan lebih dalam ke arah kereta kuda, dia menemu stat yang aneh. Ada kakek-kakek tabib namanya Heejun yang levelnya cuma 45. Benar-benar NPC support murni yang kena senggol dikit pasti bisa tewas tuh. Tapi plot twistnya tepat di sebelah si kakek lemah itu ada Ju Hwarang, cewek cakep berambut merah, ternyata punya level 88. Gila ini si high ranker yang lagi menyamar. Spontan Taekyung yang berjalan mendekati pun bilang dalam hati, wih cantik nih cewek. Dan akhirnya terlihatlah level kepala bandit di mata Taekyung, Cheong Reokbu yang bernama asli Fang Yeol. Ternyata levelnya tembus 93. Taekyung sadar kalau wujud asli Fang Yeol memang valid, no debat seremnya. Beda banget sama sosok yang pernah dia bantai dulu sewaktu baru login ke dunia murim ya, di chapter-chapter awal lah kalau kawan-kawan mau mengeceknya lagi. Parahnya MC kita Taekyung ini sengaja ngelihat Fang Yeol dari atas sampai bawah terus bilang dengan nada mengejek. Tapi kau juga nggak kelihatan sekuat itu juga sih. Fang Yeol yang terlihat kesal pun ketawa dan dia bilang, kau pasti udah gila ya. Dia benar-benar nganggap Taekyung cuma semut lewat. Padahal dia nggak tahu kalau SP barnya bakalan bocor sebentar lagi. Tanpa babi bu, Fang Yeol langsung mengayunkan kapak raksasanya sambil berteriak ngeri, mati kau! Serangan kapak raksasa itu meluncur deras ke arah Taekyung. Tapi tiba-tiba Hwarang malah datang menangkisnya menggunakan pedang. Meski dia sangat kewalahan dengan serangan kapak sebesar itu, tapi Hwarang masih sempat mikirin orang lain dan berteriak ke MC kita, Tuan, lari dari sini! Fang Yeol yang kesal serangannya diganggu otomatis menguatkan tekanan kapaknya yang bikin Hwarang makin terdesak lagi. Ngelihat itu, Taekyung yang berdiri di belakang Hwarang pun bilang, cuma satu kata, bilang tolong aku. Hwarang pun bengong dan otaknya sedikit nge-lag sebentar lalu mikir, nih orang gila atau gimana? Padahal dia tadi kan gak bereaksi apa-apa dengan serangan kapak ini. Tapi karena situasi yang kritikal dan gak ada pilihan lain, harga diri Hwarang runtuh. Dengan suara gemetaran dan tatapan putus asa, akhirnya si cewek ini ngomong, tolong aku. Mendengarkan itu, Taekyung langsung nyengir puas karena dapat notifikasi sudden quest dari sistem. Ya, memang itu yang dia incar karena kalau quest muncul pasti ada hadiahnya juga. Nggak pakai mikir panjang, dia langsung menekan tombol yes di layar statusnya sambil bilang dalam hati, kau udah dewasa sekarang Jin Taekyung, kau akan bisa membuat questmu sendiri. Taekyung langsung maju untuk melepaskan tinju api andalannya.
Seketika Fang Yeol yang mengayunkan kapak besarnya lagi terpental jauh ke belakang akibat serangan tinju api keras yang membekas di kapaknya tersebut. Fang Yeol langsung kena mental dan nanya panik, siapa kau sebenarnya? Taekyung cuma senyum dingin, aura badass-nya keluar semua sambil jawab santai, Aku cuma orang yang bakal menghabisi kau buat kedua kalinya sekarang. Fang Yeol masih bengong. Hah? Kedua kalinya? Maksudmu? Belum sempat dia kelar ngomong, Taekyung langsung mengaktifkan skill Defend Palm of Fire. Dan bruak! Satu hantaman telak mendarat di dada si raksasa tersebut, bikin ledakan api dahsyat yang meratakan area sekitar, bahkan membantai semua kerucu di dekatnya secara serentak. Fang Yeol yang fisiknya tebal ternyata masih hidup. Dia merangkak keluar dari reruntuhan batu dengan muka babak belurnya. Gak mau kalah malu, dia meneriakkan semua anak buahnya, Woi, ngapain kalian bengong? Serang dia, geblek! Segerombolan bandit itu pun terpaksa maju mau mengeroyok. Tapi bagi Taekyung, gerakan mereka ini seperti slow motion banget. Dia ngedodge sabetan pedang sambil merem melek. Saking santuinya. Berasa lagi tutorial bot lah intinya. Bak buk buk, satu persatu muka bandit penyok kena bogem mentah Taekyung. Terlalu asik farming gratisan, tiba-tiba sensor bahaya Taekyung nyala. Gara-gara terlalu gampang menghindari sampai meremehkan lawan, tanpa sadar ada serangan bandit yang mengenai gerobak Fire King. Kata Taekyung panik, kemudian menempeleng si bandit tersebut sampai lehernya berputar 360 derajat, tewas di tempat. Taekyung langsung lemas pun bilang dalam hati, anjir, kaget gua, bisa bahaya buat master tadi. Di sisi lain, sisa bandit sadar kalau mereka cuma lawan satu orang dan mutusin buat menyerang berbarengan. Taekyung malah tersenyum dengan lebar dan dia bilang, sekalian semuanya. Hahaha, malah lebih bagus. Nggak pakai persiapan panjang, dia mengeluarkan skill AOE andalannya, Blazing Fire Bath. Pusaran api raksasa menyapu bersih medan peperangan, bikin bandit-bandit itu terbang ke langit kayak dedaunan yang kering. Di saat Mujin dan kedua rekan ngerasa iri pada Taekyung yang ngebantai-bantai secara solo, pihak Hwarang malah terdiam ngelihat aksi Taekyung yang benar-benar di luar imajinasi tertinggi mereka. Hal yang sama juga terjadi pada Fang Yeol. Dia bengong ngelihat kebanyakan bawahannya terbantai dengan gampang begitu saja. Awalnya si raksasa ini emosi parah, tapi tiba-tiba otaknya flashback ke rumor lama kalau dia sebenarnya udah mati dibunuh oleh seseorang katanya. Sekarang pas lihat monster di depannya, semuanya menjadi masuk akal. Fang Yeol yang gak mampu menahan amarahnya lagi langsung berteriak histeris sambil memancarkan aura pekatnya, naga tersembunyi Sansi! Mendengarkan julukan lamanya, Taekyung cuma nengok sambil memasang muka ngejek. Lu baru sadar sekarang? Dasar. Taekyung langsung melesat dan ngeluarin skill pamungkasnya. Tinju apinya kembali menyala, bersiap untuk menghadapi ayunan kapak terkuat dari Fang Yeol. Begitu serangan mereka beradu, seketika terjadi ledakan dahsyat yang membumbung tinggi ke udara, bahkan bisa terlihat dari kejauhan juga. Setelah asapnya hilang, kapak Yeol hancur terbakar gosong, termasuk setengah badannya ikut meleleh akibat terkena hantaman tinju api mematikan Taekyung. Seiring Fang Yeol tewas terkapar ke tanah, sistem pun ngasih notifikasi, you have defeat level 93 Fang Yeol. Mantap jiwa, satu raid boss tumbang secara solo. Taekyung berdiri tegak, nengok ke sisa-sisa bandit. Nah, terus masih ada satu lagi yang mau berantem. Mental bandit-bandit kroco itu langsung anjlok. Salah satu dari mereka gagap menunjuk Taekyung. Fire King! Teriakan itu pun nular. Fire King! Itu Fire King! Itu Fire King! Mereka histeris penuh kucuran keringat begitu sadar siapa sosok mengerikan yang udah salah mereka lawan. Di tengah kehebohan itu, notifikasi level up muncul di hadapan Taekyung. Quest dadakan super sukses. Taekyung benar-benar panen EXP malam ini. Yuk kita cukup ceritanya sampai di sini ya guys ya. Keseruan perjalanannya nggak berakhir di sini. Pasti next video bakalan lebih seru lagi. Gimana kelanjutan keseruannya dan kocaknya si Taekyung ini? Nantikan cerita lanjutannya hanya di channel Fokuzer Anime. Dan stay update. Mohon maaf karena update-nya agak kurang cepat ya guys ya, karena kami ini terdampak banjir di Aceh, belum bereda. Oke lah, stay terus dan kita bertemu di video selanjutnya.